Jadi Ajati dan kakak Kara tidak berpisah. Kenapa tega bohongin Nara? Lirih gadis kecil itu dengan tatapan yang tajam meminta penjelasan pada sepasang suami istri yang sedang kencan. Berisik, kenapa lu bisa ada di sini sih? Sungut Jati, hatinya dongkol, dan juga marah serta kesal gara-gara Nara. Kencana romantisnya terancam gagal. Ah Jati, jangan dibiasain ah. Marah-marah terus sama adiknya. Kara bergantian menatap Nara dan mengembangkan senyumnya. Nara, apa kabar? Kamu kesini sama siapa? Kara meraih tangan Nara dengan lembut dan menggenggamnya. Inilah yang membuat Nara dan Jati luluh. Sifat lembut Kara yang tidak semua orang miliki. Membuat Nara dan Jati yang sama-sama punya sifat keras pun luluh. Nara datang dengan mamah dan papa, jawab Nara dengan suara lembutnya. Sontak saja Jati langsung melebarkan kedua matanya ketika mendengar jawaban adik bungsunya. Kak, kamu datang dengan mamah dan papa? Tanya Jati dengan tersengal. Nara pun mengangguk tanpa dosa, dan memang ia tidak tahu apa-apa. Sehingga tidak ada yang perlu ditutupi. Di mana mamah dan papa? Tanya Jati dengan pandangan mata mengedar ke seluruh penjuru mall, tetapi tidak berhasil menemukan kedua orang tuanya. Ada di restoran itu. Nara keluar mau beli makanan di sana. Nara menunjuk food court yang menjajakan makanan dari negara Korea. Ikut kita. Jati langsung mengamankan Nara, agar tidak ketahuan orang tuanya. Nara pun tanpa protes ikut kemana Jati membawanya. Begitupun Kara yang mengekor di belakang mereka. Jati membawa Nara ke tempat parkir motor. Karena di tempat itu Iren dan Tommy tidak mungkin tahu keberadaan Jati dan Kara. Abang lepas. Nara berontak setelah sampai di tempat parkir. Awas kalau kamu bilang sama mamah dan papa kalau kita masih bersama, ancam Jati dengan suara penuh penekanan. Tidak bisa mamah dan papa harus tahu. Karena abang sudah bohong. Nara nampaknya justru meledek Jati. Jelas Jati yang kesabarannya setipis tisu pun langsung meradang lagi. Heh, asal kamu tahu ya gue bohong juga demi kebaikan. Lu tahu kan bagaimana sifat papa kamu? Siapa yang mau kalau istri aku justru dia buat selalu tertekan. Dan salah satu cara aku melindungi kakak ipar kamu ya dengan cara bohong dan menyembunyikan Kara. Lu masih kecil jangan ikut campur urusan orang dewasa, sungut Jati dengan suara yang semakin meninggi. Kara yang tidak enak dengan pengunjung lain pun mencoba menenangkan Jati. Suaminya itu memang sangat mudah terpancing dengan kelakuan adik iparnya. Ah udahlah, lagian wajar Nara bilang gitu. Karena kita yang sudah berbohong. Berbeda dengan Jati yang berbicara dengan suara yang cukup keras dan dingin penuh emosi. Kara selalu berbicara dengan nada bicara yang lembut dan menjadi penengah di antara kakak beradik itu. Sesuai yang diinginkan oleh Kara. Jati pun diam. Kini gantian Kara menatap adik iparnya dengan tatapan yang teduh. Kita duduk di sana ya. Kini gantian Kara menuntun adik iparnya agar duduk di kursi yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Lagi-lagi Nara tidak protes. Gadis kecil itu mengikuti kemana Kara menuntunnya. Jati pun mengekor di belakang sang istri dan adik iparnya. Kara dan Nara kini duduk berhadapan. Nara, apa yang kami lakukan memang salah karena sudah berbohong, tetapi kami melakukan demi kebaikan kami. Ajati ingin memberikan waktu untuk kakak dan Ajati saling memahami perasaan kami. Hingga kami yakin kalau memang kami akan tetap melanjutkan hubungan pernikahan kami. Kamu hanya tahu kami berbohong, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam pernikahan kami dengan Om Tommy dan Tante Iren. Ada rahasia yang hanya kami berempat yang tahu. Itu alasan kita melakukan sandiwara perceraian ini. Namun, berhubung kamu sudah tahu semuanya, kakak berharap kamu bisa menjaga rahasia ini sampai kami punya waktu untuk mengatakan yang sebenarnya pada orang tua kamu. Terutama Om Tommy. Kara berbicara dengan sangat hati-hati sehingga Nara pun mengerti dan diam tidak seperti saat berbicara dengan Jati. Baiklah Nara, akan tutup mulut. Tapi Nara pengin main ke rumah kakak Kara. Nara mengembangkan senyum terbaiknya. Mendengar ucapan Nara jelas Jati langsung kembali meradang. Dia aja baru ketemu sang istri beberapa jam yang lalu dan kini Nara malah ingin main ke rumah persembunyian Kara. Jelas bisa bikin gagal acara mengadon lanjutan yang sudah Jati rencanakan. Gak bisa, kamu lebih baik pulang. Lagi pula kamu masih kecil mana bisa kamu pergi-pergi. Nanti papa kamu dan mama kamu marah lagi. Jati dengan tegas menolak apa yang Nara inginkan.
Ya udah kalau tidak diizinkan untuk ikut Nara bakal bilang ke papa, balas Nara dengan nada penuh ancaman. Kembali Kara menghirup nafas dalam, karena Jati dan Nara lagi-lagi beradu mulut. Sekarang Nara jangan main dulu ya. Kakak masih belum siap kalau Om Tommy tahu di mana kakak tinggal. Tapi kami janji kalau semuanya sudah siap. Kapanpun Nara mau main kakak tidak akan larangan. Tolong untuk saat ini biarkan kami nikmati hubungan ini tanpa ada masalah. Kalau Om Tommy tahu kami berbohong bukan hanya Ajati yang kena masalah. Bisa biasa kakak dan keluarga kakak jadi korbannya juga. Kara memberikan tatapan penuh permohonan. Nara pun kembali diam untuk berpikir. Yah, beruntung Jati memiliki istri yang sabar dan ngayomi. Kalau tidak mungkin Jati dan Nara akan terus bertengkar. Sekarang Nara jangan main dulu ya. Kakak masih belum siap kalau Om Tommy tahu di mana kakak tinggal. Tapi kami janji kalau semuanya sudah siap, kapanpun Nara mau main kakak tidak akan larangan. Tolong untuk saat ini biarkan kami nikmati hubungan ini tanpa ada masalah. Kalau Om Tommy tahu kami berbohong bukan hanya Ajati yang kena masalah. Bisa-bisa kakak dan keluarga kakak jadi korbannya juga. Kara memberikan tatapan penuh permohonan pada adik iparnya. Nara pun kembali diam untuk berpikir. Yah, beruntung Jati memiliki istri yang sabar dan ngayomi. Kalau tidak mungkin Jati dan Nara akan terus bertengkar. Mengingat adik-adiknya sangat senang meledek Jati. Baiklah kalau begitu Nara akan tutup mulut, tapi ada syaratnya, ucap Nara dengan tersenyum lembar. Mendengar jawaban Nara, Jati yang kesabarannya setipis kulit bawang pun langsung ngegas lagi. Syarat apa lagi sih bocil? Bentar-bentar syarat, lama-lama lu itu sifatnya turunan dari papa lu ya. Jati kembali ngegas dengan memberikan tatapan sengit pada Nara. Udah kita coba dengar dulu syaratnya apa aja. Kembali Kara yang menenangkan adik iparnya dan juga Jati. Heran gue punya adik kok ngeselin banget. Lihat mukanya aja bawaannya pengin buang ke laut Alaska, cerocos Jati dengan memberikan tatapan tidak suka pada adik bungsunya. Namun Nara bukannya takut dia malah nampak santai-santai saja. Apalagi gaya Nara yang melipat kedua tangannya di depan dadanya dinilai Jati sangat menyebalkan dan songong. Padahal Nara seperti itu juga kurang lebih sama dengan kelakuan Jati yang songong juga, bahkan lebih parah Jati tentunya. Ya udah Nara maunya syarat apa? Tanya Kara, dengan suara yang lembut dan menenangkan. Nara ingin main ke rumah kakak Kara, jawab Nara tanpa harus berpikir. Tidak bisa, udah lu lebih baik di rumah aja, belajar biar pinter. Sekolah yang bener biar bapak lu bangga dengan lu yang jadi juara sekolah dan mengharumkan nama kedua orang tua lu. Enggak kayak gue yang didos saat sekolah, sela Jati yang langsung menolak keinginan adik bungsunya. Sekarang sedang libur semester abang. Ngapain belajar-belajar? Lagian bosen belajar terus. Kalau emang pintar ya pintar aja. Lagian kesuksesan seseorang tidak dilihat dari pintar dan bodohnya saat sekolah. Sukses itu karena giat bekerja dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi hidup. Jadi gimana boleh kan Nara nanti main ke rumah kakak Kara? Nara menaik turunkan alisnya agar abangnya luluh hatinya. Tidak boleh ya tidak boleh. Bebal banget jadi adik juga. Tetap pada pendiriannya. Jati pun menolak Nara yang ingin main ke rumah persembunyian Kara. Kara menghirup nafas dalam ketika melihat pemandangan di mana suami dan adik iparnya lagi-lagi bertengkar. Memang Kara akui Jati itu kesabarannya sangat tipis, tetapi juga adik iparnya sangat senang meledek Jati. Nara boleh kok main ke rumah kakak, nanti kalau abang tidak mengizinkan Nara mainnya boleh kalau abang saat kerja, ucap Kara dan langsung dibalas senyum kepuasan oleh Nara. Kakak Kara boleh mengizinkan Nara main. Nara kembali meledek abangnya dengan cara menjulurkan lidahnya penuh kemenangan dan tatapan yang mengejek. Ya udah sana balik lagi masuk. Nyesel gue jalan-jalan ke sini apes ketemu lu. Jati langsung mengusir adiknya. Oh iya ada satu lagi yang harus Nara kasih tahu sama mama dan papa, ucap Nara dengan senyum kepuasan. Jangan macam-macam lu, bocil. Jati sudah hampir kehilangan kesabaran benar-benar gara-gara adiknya yang sangat menyebalkan. Papa dan mama belum tahu kalau abang sudah bisa jalan. Nara tersenyum penuh kepuasan. Berbeda dengan Jati yang langsung ingin menarik Nara, tetapi adik kecilnya yang sudah tahu kebiasaan Jati pun dengan sigap langsung menghindar. Jangan main-main lu, bocil. Mau lu apa? Jati benar-benar sudah habis kesabarannya menghadapi Nara. Bahkan ada beberapa pengunjung mal yang melihat Jati dengan heran.
Karena ngoceh-ngoceh terus udah kayak ibu-ibu kurang uang belanja aja. Yang masak tempe aja kedengeran sampai 1 RT. Nara mau uang aja buat jajan di Perancis. Kan bagaimana Nara tidak melonjak kalau abangnya aja sangat ngeselin. Gila lama-lama gue punya adik kayak lu. Jati pun meninggalkan Nara dan Kara. Terserah ia yakin kalau Kara pasti bisa menasihati adiknya yang sangat menyebalkan daripada dirinya yang tidak bakal bisa akur dengan adiknya. Gini aja deh, besok kalau Nara main ke rumah kakak, bakal kakak masakin masakan paling enak, tapi janji ya, kalau Nara jangan bilang sama Om Tommy dan Tante Iren kalau abang sudah bisa jalan. Nanti kakak akan ceritakan alasannya kenapa abang berbohong. Lagi-lagi Kara yang berusaha berbicara dengan adik iparnya. Nara mengembangkan senyum tipis, menyembunyikan kemenangannya karena abangnya akhirnya bisa ia kerjain. Nara hanya bercanda kok. Nara tahu abang dan kakak pasti ada alasan untuk melakukan ini semua. Nara hanya senang saja kalau lihat abang marah-marah. Tidak berbeda dengan Nara, Kara pun tersenyum dan akui adiknya memang sangat asik, ya meskipun sedikit ngeselin karena membuat suaminya marah-marah terus. Oke, kalau gitu kakak pulang dulu ya. Nara selamat bersenang-senang. Nanti kakak akan kirimkan alamat rumah kakak kalau Nara akan main. Kara berpamitan, dan Nara pun langsung membalas dengan anggukan kepala dan senyum kemenangan. Sebelum berpamitan Nara dan Kara pun saling berpelukan. Dan kemudian Kara menyusul Jati yang lebih dulu pergi ke tempat parkiran motor pinjaman dari Dewa. Sementara itu, Nara balik lagi masuk ke dalam mall.